kita ada sesi dari pengenalan program internasional dari unit kemitraan dengan tema Embrace International Education Experience at Ukrida. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh Miss Tirza Tubalawoni dan Mr. Vinky Putra SS. Dengan demikian, langsung aja kita sambut. Ini dia Miss Tirza dan Mr. Vinky. Good morning everyone. Good morning. Lebih semangat lagi dong. Good morning everyone. Good morning. Wah, banyak juga ya. Boleh saya kenalan dulu nih. Mana dari Fakultas Psikologi? Wow, suaranya yang paling heboh. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nggak apa-apa, jumlahnya sedikit tapi energinya paling banyak ya. Fakultas Kedokteran. Sudah saya duga. Teknik dan Ilmu Komputer. Oke. Apa lagi yang belum tersebut? Ekonomi dan Bisnis. Mana nih suaranya? Oke. Tadi teman-teman sudah mengaku janji ya sama Ibu Wakil Rektor 1 kita mau ikut pertukaran pelajar. Saya udah catat tadi ya, udah foto muka-mukanya. Jadi kalau nggak daftar, awas ya. Teman-teman kemarin pas keliling-keliling Ukrida sudah sempat melewati kantor kami, Partnership and International Relations Office, pas di samping marketing. Ada yang udah notice belum? Dah, boleh tanya dong, ada yang udah pernah keluar negeri sebelumnya? Baik untuk alasan akademik maupun buat jalan-jalan aja. Boleh ancung tangan dulu dong. Oh, belum banyak. Tapi pengen nggak? Pengen nggak? Kalau nggak pengen, ya udah kita lewatin aja sesi ini nih. Pengen nggak? Ya, oke. Sebelum saya mulai, kita kenalan dulu secara singkat supaya people say video speaks louder than words. So let's see what Partnership and International Relations Office is all about. Mr. Vicky. Partnership and International Relations Office UKIDA is here for you. Berkuliah di Universitas di luar negeri menjadi yang banyak. Dan kamu salah satunya, pastikan kamu tidak meluaskan UKIDA Global Mobility Program. UKIDA Global Mobility Program adalah wadah yang diberikan kepada mahasiswa untuk dari mana dan pengembangan pribadi secara akademis. Ada banyak program student mobility yang bisa kamu ikuti loh. Kita simak yuk. Bagi kamu yang tertarik dengan bahasa Mandarin atau bisa berbahasa Mandarin, jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri pada Talent Internship Program. Dalam program ini, kamu berkesempatan berkuliah selama 1 semester di National Formosa University, Taiwan. Tidak hanya berkuliah, kamu juga dapat melakukan penelitian dan dibimbing langsung oleh profesor di National Formosa University, Taiwan seperti Dave dan Kenny. Selain itu, dalam UKIDA Global Mobility Program, kamu bisa memperluas wawasan, mempelajari budaya baru, dan membuka peluang tanpa batas dengan bergabung dalam program International Outbound Student dengan berbagai pilihan universitas tujuan di Asia. Di tahun 2022, UKIDA mengirimkan 11 mahasiswa untuk belajar di Eastern Samar State University, Filipina, dan Tonghai University, Taiwan. Kesempatan untuk berkuliah di luar negeri juga bisa kamu dapatkan melalui salah satu program pemerintah dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA. Pada ISMA 2021, Timotius Siahi Tahir dari program studi sastra Inggris berkesempatan untuk berkuliah di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan Cynthia dari program studi sastra Inggris berhasil meraih kesempatan belajar di University of Sussex, Inggris. Di tahun 2022, Angeline Medici dari program studi sastra Inggris berkesempatan berkuliah di National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. Tahun ini, UKIDA kembali mengirimkan 2 mahasiswa. Kathleen Rachel sedang memulai
juga bekerja sama dengan KTNG Sangsang University Indonesia dalam penyelenggaraan Korean Language and Culture Class. Cocok banget buat kamu yang tertarik dengan bahasa dan budaya Korea. Melalui program Session with the Expert and Practitioner, kamu bisa memperdalam pengetahuan dan skillmu dalam berbagai bidang, mulai dari film dan sinema, hingga financial literacy, langsung dari para ahli. Selain itu, kamu juga bisa berinteraksi dengan mahasiswa dari Universitas Mitra Internasional Ukrida. Jika kamu tertarik dengan dunia digital, pengembangan diri bersama KTNG Sangsang University Indonesia jadi pilihan yang tepat. Kamu bisa mengasah keterampilanmu mulai dari pengeditan video seluler, pemrosesan data, pemasaran digital, penulisan kreatif, desain grafis, hingga berbicara di depan umum. Kalau kamu suka berelasi dengan orang-orang baru dan senang berteman dengan orang dari negara lain, kamu bisa jadi Ukrida Buddies. Ukrida Buddies bertugas untuk membantu para mahasiswa inbound dari universitas di luar negeri selama menempuh perkuliahan di Ukrida. Video berikut adalah salah satu kegiatan yang dilakukan para Ukrida Buddies dalam memperkenalkan wayang golek pada para mahasiswa internasional di Ukrida. Hello everyone! Hope you are feeling well and safe wherever you are. I'm Delcy and now I am at Museum Wayang. It is such a great day today and now we are going to learn about wayang, the history of it and how it is made. Right now I'm accompanied by Jessica and Felicia, who will be working behind the scene to take you guys on an exciting journey. Okay, let's go everyone! So now we are in the first room, which is Wayang Golek room. So Miss Novia, could you please introduce us more about this Wayang Golek? So we are in Wayang Golek's rooms. Wayang Golek is tradition from West Java and also it is made from the wooden. And the story is about Ramayana. Ramayana is about love story between Rama and Sinta and gets distracted from Rahwana. So this is the main character, Rama and Sinta. Tunggu apa lagi? Jangan sampai terlewat program International Ukrida ya! Okay, I like the theme of today's event. Inspire yourself to impact others. Karena kalau kita sendiri tidak terinspirasi untuk mencapai pengalaman belajar yang lebih baik, pengalaman belajar yang lebih maksimal, bagaimana kita bisa bawa dampak untuk orang lain. Okay, next slide please. I think you missed one slide, Pinky. Could you go back 2 slides? One more. Yes, okay. Let's start with why you should gain international study experience. Wah, tiba-tiba langsung pakai bahasa Inggris ya? Iya dong, kan sesi kegiatan internasional. And if you want to be exposed to international programs, you should be used to listening to English. Yang pertama, cultural enrichment. By going abroad or participating in international programs, you experience more cultures. Saya tadi lihat di sini ada beberapa teman-teman yang datang dari luar Pulau Jawa ya. Mana? Angkat tangan. Iya, udah merantau ke sini. Pasti mau dong kalau merantau lebih jauh lagi, bukan ke Pulau Jawa saja, ke luar negeri juga. Nah, kalau bertemu bersinggungan dengan budaya yang baru, teman-teman, your intercultural skills is expanding. Benar nggak? Karena teman-teman berhadapan dengan orang yang budayanya benar-benar beda sama kita. Yang biasanya kenalan jabat tangan, sekarang cuma selamat pagi. Atau yang biasanya cuma selamat pagi, sekarang ketemu halo, langsung pelukan, ih so akrab banget. Tapi emang di situ budaya mereka, kan? We are trained to face those kinds of situation. Bagaimana teman-teman bereaksi ketika kalian berhadapan dengan situasi perbudayaan yang sangat berbeda. Yang kedua, personal growth and independence.
Di luar negeri gak ada siapa-siapa yang bisa bantu teman-teman. Of course, our office will be with you, tapi by communication. But there is no one with you. Kalian naik pesawat sendiri, masuk imigrasi sendiri, sampai di Universitas Mitra sendiri. In a way, you are trained to hold yourself together independently. Teman-teman harus belajar mandiri gimana caranya masuk imigrasi sendiri, ketemu sama orang-orang baru sendiri, memulai percakapan baru sendiri. Biasanya bisa ngumpul-ngumpul sama rekan-rekan sekelompok PSMB atau sesama fakultas atau prodinya. Pas di luar negeri, you have to be able to approach others yourself. Itu bawa saya ke poin yang ketiga, global networking. Orang kalau mau networking nggak bisa diem di tempat terus ditunggu approach. Not all situations is the ideal situations. Maunya kita, orang Indonesia senangnya di approach ya. Halo, kenalan dong, saya ABC. Nggak semua teman-teman internasional yang teman-teman temui suka untuk approach. Kalau ketemu sama teman-teman dari Eropa atau Amerika, mereka suka approach orang. Tapi kalau sama-sama ketemu dari Filipina, Vietnam, I think Taiwan, kalian yang harus approach sendiri. Nah, di situ skill global networking kita dilatih. Satu aspek lagi dari global networking, teman-teman belajar dengan profesor-profesor pengajar dari luar negeri. Siapa di sini yang pengen punya kesempatan melanjutkan studi di luar negeri? Gak pengen? Ada. Nah, ini salah satu kesempatan untuk teman-teman membangun hubungan dengan profesor ini. Karena untuk teman-teman punya studi lanjut, untuk teman-teman dapat beasiswa ke luar negeri, harus ada kenalan dong di sana, ya kan? Yang keempat, academic enrichment. Berkuliah di universitas yang sangat berbeda, di negara yang berbeda, dengan ekspektasi akademik yang berbeda. Di sini mungkin, di Ukrida ekspektasinya segini. Di UI mungkin segini. Kalau di mitra universitas luar negeri, kalau kita dapat, tadi ada salah satu teman kita di National Taiwan University, mungkin levelnya segini. Nah, di situ nggak boleh langsung patah semangat baru hari-hari pertama, bulan-bulan pertama langsung, aduh, kok berat sekali, lama pelajarannya. Nah, di situ ruang-ruang kemampuan belajar teman-teman di-expand, diperluas lagi. Yang terakhir, enhance employability. Bayangin kalau teman-teman nanti kalau lulus melamar di perusahaan, dalam CV teman-teman ada pernah belajar di Eastern Samar State University Philippines, Tong Ai University Vietnam. Mereka nggak penting universitasnya apa, yang penting kalian udah pernah keluar negeri. Gitu. Oke? Next. Program apa yang tersedia di Ukrida? Yang pertama, kalau akademik ada International Student Mobility, baik outbound, itu mahasiswa kita keluar, atau yang tadi sempat Ibu Lydia sebutkan, inbound. Kita punya mahasiswa internasional yang saat ini sedang belajar secara online. Karena kita baru lepas dari pandemi ya, tapi sesaat lagi kita akan terima mahasiswa internasional secara onsite. Nah, kalau non-akademik, ada banyak pilihannya teman-teman. Short course, certificate program, culture and language program, masterclass, dan Mira Putih Expert. Detailnya teman-teman udah lihat tadi di video ya. Kalau saya jelasin satu-satu, kepanjangan nanti. Next. Oke, untuk Student Mobility Awards, ini mengapa kita ambil banyak waktu untuk menjelaskan di sini. Ini yang paling besar programnya dan paling panjang persiapannya. Teman-teman sebaiknya dari semester 1 sudah mempersiapkan diri. Yang pertama, Student Mobility dengan kerjasama via Kemendikbud dan Dirbel Mawa. Itu punyanya pemerintah ya. Ada ISMA yang udah paling terkenal ya. 100% beasiswa, you can go abroad one semester. But, ingat tadi ya, kalau nggak salah kayaknya Bu Lida sudah menyampaikan. Highly competitive. Nggak bisa cuma, ya IPK gue 3. Bisa lah, teman-teman banyak. Banyak. Dari universitas tetangga kita banyak yang 3,5. Nah, jadi ISMA very competitive. Saingannya dia International Credit Transfer. Beda sistemnya dengan IISMA. Kalau IISMA itu prosesnya seleksi di universitas, kemudian teman-teman seleksi secara nasional, baru lulus. Kalau International Credit Transfer, universitas membuat seleksi internal, teman-teman ikut seleksi. Kalau lolos, nama teman-teman masuk dalam proposal universitas, baru masuk. Nah, kalau proposalnya lolos, baru kita bisa mengadakan Student Mobility Program. Ya. Nah, untuk mengimbangi tadi ya, kalau program pemerintah sangat kompetitif, berarti nggak bisa banyak orang yang ikut.
Ukrida punya program pertukaran mahasiswa secara mandiri. Hebat kan? Kita bisa membuat sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah. Yang pertama itu ada kerjasama dengan National Formosa University di Taiwan. Program ini sangat unik karena menggabungkan akademik, pengalaman akademik. You can take up to, I think, 6 credit unit di kelas, kemudian 6 credit unit, 6 SKS lagi, teman-teman internship di laboratory bersama profesor di NFU. Unik kan? Beda sama IISMA, beda sama ICT. Jadi kita selalu coba cari program yang unik untuk ditawarkan ke mahasiswa. Yang kedua, yang baru saja kita mau garap ini adalah International Student Mobility Scheme. Salah satu mitra Ukrida yang cukup besar itu Association of Christian University and Colleges in Asia. Itu besar sekali dan banyak universitas Kristen mitra kita. Jadi kita bebas kirim ke universitas Kristen mana aja. Selama teman-teman sanggup dengan persyaratan yang diberikan. Mau tahu nggak persyaratannya apa? Oke, next. Ya, untuk teman-teman tadi yang saya bilang ya, kalau mau ikut IISMA, because the program is highly competitive, you need to prepare early. You need to have a head start. Mengapa? Karena itu mengapa sekarang kita sosialisasikan ke teman-teman dari PSMB. Jadi teman-teman bisa mulai persiapannya dari sekarang. Persiapan CV, banyak banget yang harus persiapkan. Makanya bisa mulai dari sekarang. Bisa balik sedikit? Bisa akses website itu kalau teman-teman mau tahu persyaratannya seperti apa. Next. Nah, tadi yang saya bilang, IISMA itu sebelum teman-teman ke seleksi nasional, ada seleksi internal di universitas. Itu harus dilewati. If you do not pass university level selection, you cannot go on to national level selection. Nah, persyaratannya cukup gampang teman-teman. Yang pertama, you have to be an active student. Berarti harus bayar UKT. Jadi status teman-teman tetap aktif. Kemudian, oh ya, ada sedikit catatan ya. Biasanya yang mengikuti program mobilitas disarankan itu sudah semester 5 dan 7. Jadi teman-teman sudah selesaikan dulu mata kuliah wajib di prodi. Nah, catatan sedikit, jika prodi Anda mengizinkan untuk keluar walaupun Anda masih semester 3 nanti, boleh. Tapi biasanya yang mengikuti itu hanya semester 5 dan 7. Kemudian biasanya yang ikut IISMA tidak boleh sudah ikut program mandiri. Jadi misalnya semester 5 Anda sudah ikut talent internship program. Oh, sudah tidak bisa lagi ikut IISMA di semester 7. Ya. Jadi kalau sudah ikut program mandiri dengan Ukrida sudah tidak bisa lagi ikut IISMA. Program pertukaran mandiri secara onsite yang ber-SKS teman-teman. Jadi kalau program pendek bahasa dan budaya tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman belajar di luar negeri, nanti seperti salah satu alumni kita dapat nilai pulang ke Ukrida, itu sudah tidak bisa lagi ikut IISMA. Oke? Kemudian ini yang paling penting, kalau mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris. Nggak bisa cuma datang ke panitia atau ke kantor international office, saya bisa bahasa Inggris kok Bu. Bisa, my name is A, B, I live in, oh nggak bisa. Teman-teman harus bawa, apa namanya? TOEFL, English Proficiency Certificate. Tidak harus TOEFL, bisa IELTS, bisa TOEFL. Dan yang paling kita sarankan karena hasilnya keluar cepat dan cukup terjangkau itu Duolingo. Dan sudah banyak diterima juga di banyak universitas teman-teman. Bisa search up sekarang Duolingo English Test. Sangat terjangkau, jauh lebih terjangkau dari TOEFL dan IELTS. Hasilnya pun keluar less than 48 hours. 48 jam teman-teman tes sudah bisa keluar. And you can have the test right from your home. Bisa tes langsung dari rumah. Nggak perlu ke test centers. Oke, kemudian yang berikutnya. Tadi ya, karena ekspektasi di luar negeri itu cukup tinggi, kita pasang standar untuk teman-teman mobilitas ke luar negeri itu di IPK 3,00. Tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa di bawah itu. Oke? Kemudian yang berikutnya, teman-teman sedang tidak menerima beasiswa dari Kemendikbud. Persyaratan ini ada berarti kalau saya terima beasiswa saya nggak bisa ikut program ini. Bisa. Tapi mungkin subsidi yang diberikan ke teman-teman akan disesuaikan. So if you have received living stipend from your current scholarship program, teman-teman tidak bisa lagi terima biaya hidup dari IISMA. Oke, kemudian yang terakhir yang paling penting, all of your activity must be recognized and allowed by your head of departments. Selalu diskusi dengan kaprodi teman-teman kalau mau ikut program internasional. Karena teman-teman butuh surat rekomendasi mereka. Next.
Ini kira-kira timeline program untuk student mobility program kita. Yang pertama itu info session dan call for participation. Biasanya kami punya tahapan ini 3-4 bulan sebelum program dimulai karena seleksi universitas harus berjalan. Nah, sekarang sosialisasi sudah berjalan dari semester pertama teman-teman, jadi bisa lebih bersiap ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ikut seleksi di tingkat universitas dan nasional. Lalu kalau lolos, baru program implementation. Seleksinya kurang lebih seperti apa? Yang pertama, dicatat karena tidak ada di slide. You have to have your CV. Kita lihat dulu CV-nya teman-teman dan semua dokumen tadi itu, GPA-nya, English Proficiency Certificate, TOEFL atau Duolingo-nya. Kita lihat kalau lolos sesuai dengan standar kita, baru teman-teman masuk ke interview. Kalau interviewnya juga lewat, baru kita masukkan ke national level selection, di mana teman-teman akan melewati tahapan seleksi yang sama. Document selection atau desk evaluation biasanya, atau biasanya kita bilang ya desk evaluation. Kemudian teman-teman masuk ke tahapan interview selection. Nah, kalau sudah lewat semua itu, baru kita masuk ke program. Tadi sudah ditampilin ada Kathleen, ada Vio, saya bawa juga untuk tes ke teman-teman. Yang terakhir, sesudah selesai program itu semua, apa yang harus teman-teman lakukan? It's your responsibility to spread the awareness of the international program ke lebih banyak lagi teman-teman Ukrida. Situ kita panggil mereka Ukrida Buddies atau our international program ambassador. Oke? Next. Ini kurang lebih yang sudah saya jelaskan tadi, tahapan university level selection-nya. Tidak perlu saya ulang lagi ya. Kalau mau bisa dipotret. Kalau tidak, sesudah ini bisa minta ke panitia PPT-nya. Next. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin kita lihat sedikit video dari Kathleen. Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. Ya, itu kurang lebih sedikit report dari Kathleen yang saat ini sedang berada di University of Sydney. Teman-teman, dengan melihat tahapan tadi, makin semangat ikut pertukaran pelajar atau aduh susah kayaknya nih. Gimana? Masih semangat? Masih? Oh, ada acungan jempol, saya catat ya. Harus lihat kamu diseleksi ya. Sure. Oh, wow! I almost said something unforgivable. Thank you. What is your name? Andrew. Nice. Hopefully you can follow her footsteps, yeah? She's so amazing. She's indeed a remarkable person. Next up. Selain Student Mobility Awards, kan kayaknya programnya besar banget ya. Nah, teman-teman harus bisa isi apa tadi yang saya bilang, CV. To make yourself different, to make yourself stand out. Kalau mau kompetisi di IISMA, mau kompetisi di ICT, you have to promote yourself differently. Harus ada faktor-faktor yang berbeda. Kathleen itu CV-nya sangat beragam. Jadi kalau teman-teman isi CV-nya cuma IPK saya bagus, there are plenty of people out there with remarkable GPA. Ada banyak teman-teman yang GPA-nya juga 4, nggak laku. Yang laku itu kalau dia sudah punya kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris, bisa. Atau teman-teman ikut pengabdian masyarakat, proyek kemanusiaan, tadi dengan Pak Daniel, ada banyak BKP, isi. Tidak perlu semuanya teman-teman, tapi isi dengan kegiatan yang paling teman-teman minati. Jadi CV teman-teman, isinya tidak boleh hanya program akademik. You have to also complete yourself with non-academic activities as well. Ya, salah satu contohnya itu micro degree and certificate program. Nah, tadi saya bilang, kita mau belajar bahasa asing selain bahasa Inggris di mana? Mahal pula. Nah, Ukrida itu punya mitra di Taiwan dan Korea yang setiap semester, bukan tiap tahun teman-teman, setiap semester, bahkan berapa bulan sekali menawarkan program kelas bahasa Korea dan bahasa Mandarin gratis.
intensif selama 2 minggu, teman-teman ikut dapat sertifikat. Kalau lulus stage 1, mereka lanjut ke stage 2. Jadi teman-teman bisa belajar sampai mahir, bisa ngomong paling tidak sampai beginner level. Lumayan kan modal itu, karena tidak banyak teman-teman di luar sana yang bisa punya bahasa asing di luar bahasa Inggris. Ya, micro degree itu apa sih micro degree, Miss? Micro degree itu kayaknya berarti saya punya S1 lagi gitu maksudnya? Enggak. Jadi mirip seperti teman-teman belajar di kelas, tapi dia lebih intensif dan lebih pendek programnya. Kalau programnya 1 ya 4 tahun ya. Kalau micro degree itu sertifikat dan akademik transkrip yang bisa teman-teman dapatkan hanya dengan belajar selama 2-3 minggu atau biasanya paling panjang itu 2 bulan. Teman-teman bisa dapat sertifikat dari suatu topik yang teman-teman minati. Bisa banyak topiknya teman-teman, bukan hanya foreign language, bukan hanya bahasa Korea, bahasa Mandarin. Ada banyak topik-topik yang mereka tawarkan. Saya pikir ada family business management, basic Python programming. Jadi banyak beragam, bukan cuma bahasa. Kalau ada teman-teman yang tertarik dengan programming, ada management, ada. Oke, next. Nah, kalau teman-teman yang lebih tertarik belajar Language and Culture Program, Ukrida juga bekerja sama dengan namanya KTNG Samsung University. It's one of our partner, LSM, yang biasanya mereka mengadakan secara rutin setiap bulan tuh pasti ada kelas bahasa Korea. Itu berbayar enggak, Miss? Tidak, teman-teman. Baik nggak Ukrida? Iya kan? Kita sudah persiapkan, bantu teman-teman persiapkan supaya teman-teman nanti bisa ikut program-program kompetitif di luar sana dengan membekali. Jadi Ukrida nggak cuman, ayo dorong ikut program pertukaran pelajar, tapi kita juga bantu teman-teman mengisi dan membekali diri kalian. Oke? Next one. Nah ini, Miss, saya kemampuan bahasa Inggrisnya masih beginner level lah. Saya mau coba yang dalam negeri dulu deh. Saya mau ke Sumatera, Sulawesi, atau Bali. Teman-teman bisa ikut pertukaran mahasiswa dalam negeri. Saya pikir sepertinya mulai semester depan sudah mulai onsite. I think the past few semesters the program were conducted online because we were still in the pandemic, but we are working towards being an on-site program. Oke? Nanti bisa diskusi lebih panjang dengan Kak Vinky. Next one, Kak. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat ada lebih banyak dari ini, teman-teman. We can't pull them up here. Ini some of our university partners dalam negeri. Next one, Kak Vinky. And some of our partner universities di luar negeri, ada di wilayah Asia, Amerika, lebih banyak sih di Asia ya. Sekarang kita sedang bergerak towards European countries. Oke, next one. Nah, ini kalau teman-teman mau stay current on our international program, bisa gabung di WhatsApp group ini, Ukrida Global Community. Jadi kalau teman-teman mau tahu info sessionnya kapan ISMA atau info sessionnya kapan PMM, bisa juga kita pakai WhatsApp group ini. Oke? Kalau mau dipotret boleh, di-scan sekarang boleh, atau nanti boleh minta ke teman-teman panitia. Perlu saya tunggu untuk mau di-scan atau pass? Nggak perlu, Miss. Maybe 2 seconds. Oke, sudah ya. Next. Belum. Sorry. Right now, how much time do we have left? How much? Okay, great. Okay, so we have 2 alumni here from government program and independent program. Saya bawa 2 alumni yang ikut, belum alumni ya, yang satunya baru mau berangkat, yang sudah lolos seleksi ISMA, dan yang baru pulang dari talent internship program. Kenny and Fio, could you join me on stage? Okay. Hi, Mr. Riza. Hi, Kenny, sorry. Good morning, and Fio. So ini Kenny baru saja menyelesaikan talent internship program, dan Fio yang akan berangkat untuk Indonesian International Student Mobility Awards. I guess I can give the time for the both of you. We have 10 minutes left. Mereka akan sharing. Kenny bisa share pengalaman dia selama ikut TIP, dan Fio the preparation to apply for ISMA. I'll give the time and space for you. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kenny Vincentius Tanuwijaya. Aku dari Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Informatika angkatan tahun 2020. Jadi pada awal tahun kemarin pas aku masuk ke semester 6 itu aku ikut namanya Talent Internship Program. Kalau yang tadi Miss Tirza sudah jelaskan itu, kalau kami bilangnya singkatnya itu TIP. Jadi kalau kalian tanya tuh TIP itu apa sih? Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Miss Tirza, cuman aku bakal jelasin lagi sedikit kayak TIP itu adalah sebuah program pertukaran pelajar yang dilakukan antara UKRIDA dengan National Formosa University di Taiwan yang mereka lakukan secara mandiri melalui kemitraan. Dan ya aku itu ikut kemarin dan menurut aku itu sebuah privilege karena itu seru banget sih menurut aku kayak aku tuh bisa tahu kayak oh gimana sih suasana yang terjadi dalam pembelajaran selama kelas di Taiwan dan selama kelas di Indonesia tuh ternyata kayak gimana. Kayak aku tuh tahu loh kalau mungkin kan kalian kalau di Indonesia sama dosen-dosen kalian itu kalau dalam berkomunikasi di kelas itu kan lebih ke arah yang formal mungkin. Tapi kalau kayak kita di Taiwan itu dosen-dosennya ke mahasiswa tuh lebih kayak penyampaiannya nyantai, terus kayak mereka tuh kayak ya yang nggak awkward, terus kayak ya santai lah, nggak seformal yang di Indonesia. Terus kayak oh kalian kalau aku juga baru tahu kalau di Taiwan itu kalau kalian mau ke kampus itu pakai sendal atau celana pendek tuh it's okay. Jadi it's not problem for them. Terus juga kalau untuk skill aku juga banyak banget gaining skill baru karena kan aku di Indonesia ini jurusannya informatika. Jadi kayak mungkin kalau kalian tahu tuh informatika kayaknya orangnya kayak cuman ngetik-ngetik doang, jadi kayak mungkin kurang banyak ngomong kalau di kelas. Nah untuk di TIP kemarin itu aku ada ambil kelas finance dan ya untuk di kelas finance itu aku belajar kayak lebih caranya gimana untuk lebih banyak ngomong untuk public speaking karena di kelas finance kemarin itu aku ada banyak presentasi di depan anak-anak yang mungkin belum aku banyak dapatkan di UKRIDA karena kan mungkin jurusan aku itu informatika, jadi kayak komunikasinya masih kurang banyak. Terus kalau mungkin teman-teman nanya kayak kalau study di luar tuh ada tantangan-tantangannya gak sih, challenges-nya itu pasti ada. Kalau aku personally sih itu tuh challenges-nya language barrier karena aku itu meskipun aku ke Taiwan yang bahasa nasionalnya tuh bahasa Mandarin, aku tuh bukan orang yang pas pergi kemarin itu bisa bahasa Mandarin, bahkan kayak kalian bisa bilang kayak mungkin aku hampir buta pas kemarin, kayak baca nggak bisa, ngomong nggak bisa, denger pun nggak bisa. Cuman ya it's fine karena kayak kalau untuk pembelajaran selama di kelas itu dosennya pakai bahasa Inggris dan beberapa dosen itu jelasinnya bakalan pakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi kayak mereka jelasin pakai bahasa Mandarin dulu terus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi kalian no worries buat pembelajaran di kelas. Dan untuk yang terakhir itu aku juga kayak ngerasa kayak oh aku tuh mendapatkan banyak loh kayak manfaat-manfaatnya, perbedaannya kayak pas sebelum aku pergi tuh kayak yang aku bilang tadi, aku tuh kayak bener-bener buta banget bahasa Mandarin, dan saat aku pulang itu ya meningkatlah skill bahasa Mandarinku meskipun masih jauh dari bisa dibilang bisa bahasa Mandarin, masih jauh, tapi ya setidaknya kayak kalau aku di sana itu kan kayak untuk pesen GoFood. Kalau GoFood itu di sana namanya Food Panda. Kalau untuk pesen GoFood itu kan kita dipaksa oleh keadaan untuk berbicara bahasa Mandarin. Lalu untuk kayak pesen makanan dine in gitu kan kita juga harus berbahasa Mandarin. Jadi kayak sedikit-sedikit lah aku bisa ngomong atau mungkin baca. Dan juga aku juga ngerasa kayak bahasa Inggrisku tuh ya terlatih lebih lah karena kan di sana itu aku bisa berbicara dengan mahasiswa-mahasiswa dari mancanegara yang sesama bisa bahasa Inggris, dan itu bukanlah suatu kesempatan yang bisa aku dapatkan di UKRIDA mungkin. Kalau untuk sharing dari aku itu aja. Thank you semuanya. Thank you Kenny. Next up we'll hear it from Fiona. Halo semua. Pagi, perkenalkan aku Fiona Christine Chandra, aku mahasiswi psikologi UKRIDA angkatan 2021, dan untungnya aku puji Tuhan kemarin aku dapat kesempatan untuk jadi awardee ISMA 2023 yang akan pergi ke National Taiwan University tanggal 28 Agustus nanti. Memang aku belum nyampe ke sana, cuman aku ada beberapa pengalaman yang bisa aku sharingkan kepada kalian. Nah, mungkin aku mulai dari kenapa aku pilih ISMA kali ya. ISMA ini sendiri menyediakan
menyediakan beasiswa yang mana kita dikasih kesempatan untuk menambah knowledge kita atau memperluas wawasan kita ke universitas ternama di luar negeri. Dan itu pun juga salah satu alasan aku kenapa aku sendiri mengincar ISMA, karena aku ingin pergi ke luar negeri terus nambah-nambah skill, nambah-nambah wawasan, cross cultural, wawasan cross kultural dan lainnya. Kemudian mungkin aku mau kasih tahu ada beberapa challenge meskipun aku masih belum berangkat, cuman aku dalam masa preparasi juga dalam masa seleksi aku tuh ada menemukan beberapa challenge. Yang pertama yang paling berkesan itu adalah ketika aku harus mempromosikan diri aku sendiri ke ISMA melalui beberapa proses seleksi yang tadi udah ditunjukin Miss Tirza. Ada CV writing and then essay, kemudian ada interview, dan itu sungguh sangat agak tricky bagi aku karena kita bersaing sama 9.000 orang ya di Indonesia. Jadi apalagi sama top university Indonesia, UGM dan lain-lain, itu sangat challenging. Tapi untungnya dari Ukrida sendiri itu mendukung banget, apalagi dari International Relationship Office, di mana mereka menyediakan workshop bagi kita untuk bisa menulis CV, essay, dan interview, and it really helps me a lot. And I got here because of their support, of course. And then ada beberapa challenge lainnya adalah mungkin memilih universitas di luar negeri sana ya. Sama mata kuliah apa sih yang aku harus pilih? Mungkin kalau dari aku sendiri, setiap orang beda-beda pastinya, cuman aku sendiri itu memilih untuk fokus ke mata kuliah yang bisa mengembangkan skill aku dan juga emang sesuai dengan minat aku. Dan bukan dari universitasnya dulu atau aku nggak pilih negara dulu, tapi aku langsung fokus ke mata kuliah. Dan untungnya yang paling saya temukan tepat adalah National Taiwan University di Taiwan. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ya, kalau misalnya mau pilih-pilih universitas dulu bisa dari lewat website ISMA yang tadi kasih tunjuk Miss Tirza, bisa dicek-cek dulu. Kemudian mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan teman-teman, berhubung waktu juga. Tapi I do have some advice for all of the Ukridians interested in joining ISMA. Saran aku adalah don't be afraid to try, jangan takut untuk mencoba, karena I believe that if you afraid to try and you never try, itu sangat parah dibandingkan kalian mencoba tapi kalian gagal. Jadi ada baiknya kalian mencoba dulu, kalian preparasi dari semester 1 ini, nabung nilai, ikutin program-program internasional yang singkat dan sebagainya. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman. Thank you, Kenny and Fiona. So everyone, how to be inspired to impact others. We have to experience the world. The way to experience the world is through study abroad. Like our last quote, study abroad is the single most effective way for you to change your view of the world. When your view of the world change, you can inspire yourself to impact others. That's it from Partnership and International Relations Office. Signing out.